Pembangunan manajemen talenta memerlukan strategi khusus, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh para narasumber sebelumnya. Beberapa instansi pemerintah sudah menerapkan manajemen talenta. Ada beberapa kendala yang ditemui oleh instansi pemerintah dalam pelaksanaannya. Seringkali jabatan ada, talent ada, tetapi belum tersedia talent yang memenuhi persyaratan pangkat untuk mengisi jabatan tersebut. Kedeputian Bidang Mutasi Kepegawaian memiliki terobosan dalam mempercepat proses pengisian sumber daya ASN dalam manajemen talenta dengan mempercepat waktu proses kenaikan pangkat. Semula hanya 2 kali dalam 1 tahun, tahun depan akan kita tambah periodenya menjadi 6 kali dalam setahun. Tadi kita sudah mendengarkan bahwa Deputi Bidang Mutasi telah mencanangkan percepatan pelayanan kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil. Tentunya ini akan memberikan motivasi bagi PNS untuk bekerja lebih baik dan untuk mendukung pelayanan publik bagi masyarakat. Tersedianya peluang lebih cepat bagi pegawai negeri sipil untuk naik pangkat merupakan bentuk penghargaan pemerintah bagi PNS yang berprestasi, dan ini tentunya akan meningkatkan kesejahteraan bagi pegawai negeri sipil. Sebagai unit yang mempunyai peran dalam menyiapkan regulasi, Kedeputian Bidang PMK telah menyiapkan regulasi dalam bentuk peraturan PKM. Bapak Ibu, selain dari inovasi tersebut, Kedeputian Bidang PMK juga telah menyiapkan konsep pembangunan manajemen talenta nasional sesuai dengan peran dan kewenangan PKM. Antara lain, menyusun regulasi, proses bisnis, pedoman, dan lain-lain. Dengan demikian, pembangunan talent management 2030, smart, agile, dan empati bisa segera kita wujudkan bersama. Terobosan Deputi Mutasi dari kenaikan pangkat dari 2 kali menjadi 6 kali setahun, dan terobosan Deputi PMK dalam rangka menyusun regulasi, proses bisnis, dan pedoman manajemen talenta di atas, tentu saja kami dari Deputi Pengawasan Pengendalian sesuai dengan tugasnya adalah memastikan agar semuanya berjalan dengan baik. Sesuai tugasnya, kami dari Deputi Pengawasan Pengendalian akan senantiasa memastikan bahwa regulasi, proses bisnis, pedoman tersebut diimplementasikan dengan baik. Upaya-upaya kegiatan yang telah dan akan terus kami lakukan adalah melakukan upaya pengawasan dan pengendalian kepada seluruh manajemen ASN, terutama diperuntukkan untuk bagian-bagian penting akan terlaksananya manajemen talenta. Antara lain, menjamin bahwa implementasi perencanaan kebutuhan dan mutasi kepegawaian dijalankan dengan baik, menjamin implementasi pengembangan kompetensi dijalankan dengan baik, dan menjamin implementasi penerapan manajemen kinerja dijalankan dengan baik. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita akan selalu menjamin agar implementasi pembinaan dan integritas dan moralitas PNS terus dijalankan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan. Kedua, Deputi Pengawasan Pengendalian juga senantiasa mendorong terobosan yang telah kami hadirkan, yaitu penggunaan aplikasi integrated disiplin dalam rangka untuk menjamin implementasi pembinaan integritas dan moralitas. Kedua, mendorong seluruh instansi untuk senantiasa melakukan penggunaan aplikasi Indeks NSPK dalam rangka mendorong bagian penting dari manajemen talenta berupa menjamin perencanaan kebutuhan dan mutasi kepegawaian dijalankan dengan baik, menjamin pengembangan kompetensi dan penerapan manajemen kinerja juga dijalankan dengan baik. Dan terakhir,
Bersama-sama Kedubten Singka, kami akan terus berupaya menuntaskan dan menghadirkan sebuah sistem yang terintegrasi secara nasional, yaitu integrated mutasi. Menindaklanjuti yang telah disampaikan oleh Bapak Deputi Mutasi, Bapak Deputi PMK, dan Bapak Deputi Wasdar, implementasi manajemen ASN selanjutnya dituangkan ke dalam transformasi digital manajemen ASN. Transformasi digital manajemen ASN bukanlah komputerisasi layanan kepegawaian, tetapi melakukan perbaikan dan penyederhanaan proses bisnis layanan kepegawaian melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. BKN telah mengembangkan dan menerapkan transformasi digital yang berbasiskan layanan paperless dengan arsitektur microservices dan integrated IT system. Transformasi digital ini dimanfaatkan untuk layanan manajemen ASN mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai ASN, pelaksanaan seleksi, penetapan nomor induk pegawai, layanan kenaikan pangkat, pindah instansi, sampai dengan penetapan pensiun yang tujuannya untuk memberikan kepastian layanan publik yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya, digitalisasi manajemen ASN diintegrasikan pula dengan sistem manajemen kinerja ASN, sistem pengawasan pengendalian disiplin ASN atau Integrated Discipline Information System, terutama terkait dengan integritas dan moralitas ASN, serta asesmen kompetensi ASN. Melalui Integrated IT System Management ASN, BKN dapat mempercepat layanan kepegawaian dari 14 hari kerja menjadi 1 sampai dengan 2 hari. Transformasi digital manajemen ASN sekaligus mendorong terbentuknya data ASN yang update dan berkualitas menuju satu data ASN, sebagaimana diamanatkan Peraturan BKN Nomor 13 Tahun 2022 tentang satu data ASN dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia. Melalui transformasi digital dan satu data ASN akan memudahkan implementasi layanan kenaikan pangkat dari 2 kali setahun menjadi 6 kali setahun, mendukung penerapan manajemen talenta, serta penyusunan kebijakan manajemen ASN berbasis data atau evidence-based policy. Terima kasih.